Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indah Widya Rahayu dan Nur Apriliana. Di sini kami akan memaparkan materi metode dalam penelitian pendidikan kualitatif deskriptif. Selamat menyaksikan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Menurut Bogdan dan Blickland 2016-54, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif kualitatif. Data hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiono 2016. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian fenomena yang sedang diteliti, baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, ataupun lainnya. Sugiono tahun 2016. Desain kualitatif deskriptif, aspeknya ada 5. Yang pertama, asumsi. Desain kualitatifnya yaitu realitas adalah bentuk sosial, variabel realitas sulit diukur, kompleks, dan saling berhubungan. Peneliti berhubungan langsung dengan objek atau partisipan yang diamati. Kemudian aspek tujuan, desain kualitatifnya menjelaskan konteks suatu fenomena, bersifat interpretatif atau pemaknaan, memahami perspektif partisipan. Aspek yang ketiga, proses, yaitu desain kualitatifnya diakhiri dengan hipotesis, mengikuti data dan hasil temuan, peneliti sebagai instrumen utama, induktif, mencari pola dan keterkaitan dalam data. Data numerik atau statistik hanya sebagai pelengkap saja. Aspek yang keempat yaitu peran desain kualitatifnya yaitu keterlibatan personal. Dan aspek yang terakhir yaitu peneliti. Desain kualitatifnya yaitu pemahaman empatik. Prosedur penelitian kualitatif deskriptif mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif kualitatif, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menentukan tujuan dan manfaat peneliti, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yang relevan. Membuat laporan penelitian. Langkah menganalisis data dalam penelitian dasar kualitatif deskriptif. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada untuk menemukan data yang sesuai. Kemudian membuat kategori, menentukan tema dan pola. Pengelompokan data yang ada dalam suatu kategori dengan tema masing-masing, menguji hipotesis dan muncul dengan menggunakan data yang ada. Kemudian mencari eksplanasi alternatif data. Penelitian ini memberikan keterangan dan menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika, makna yang terkandung dalam data tersebut. Menulis laporan, peneliti harus mampu menuliskan kata, frasa, atau kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data. Kelebihan metode kualitatif yaitu bersifat lebih detail dan mendalam. Hasil penelitiannya dapat menggambarkan pandangannya realistis. Proses pengumpulan bersifat fleksibel, dan interaksi yang digunakan menggunakan bahasa narasumber sehari-hari. Keunggulan metode penelitian deskriptif yaitu yang pertama, mampu mengecek dan membuktikan tingkat reliabilitas dan cukup menyebarkan luas informasi. Lalu kedua yaitu di sini dapat ditentukan apakah temuan yang diperoleh membutuhkan penelitian lanjutan atau tidak. Dan yang ketiga dapat memperoleh banyak informasi penting dan juga relatif mudah dilaksanakan. Lalu kekurangan metode kualitatif yaitu peneliti lebih banyak menggunakan subjektif narasumber yang beresiko. Lalu karakter peneliti akan mempengaruhi hasil penelitian dan desain penelitian sulit digunakan ulang untuk penelitian yang sama di lokasi lain dan sulit melakukan analisis hubungan sebab akibat dari suatu fenomena, serta tidak begitu mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Adapun kelemahan metode penelitian deskriptif, yaitu pertama, pengamatan pada objek atau subjek hanya sekali. Yang kedua, kesalahan yang terjadi jika memilih dan menggunakan metode seperti wawancara yang seringkali respondennya sedikit, akibat bias dalam menyimpulkan. Lalu ketiga, penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel yang diteliti. Dan terakhir, terkadang motivasi subjek tidak konsisten. Selanjutnya adalah contoh penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang pertama di sini dari jurnal penggunaan kuisis dalam penilaian pembelajaran pada materi pelengkap biologi. Nah, jenis penelitian ini adalah riset lapangan, di mana pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Dilakukan di SMA 7 Banjarmasin, dan objek penelitiannya adalah pemanfaatan kuisis. Nah, di sini subjeknya yaitu adalah siswa kelas 10. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, partisipasi
orang tua dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada jurnal ini, penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yang dilakukan di SDN 1 Teros. Subjek penelitiannya itu ada orang tua siswa dan guru. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu partisipasi orang tua. Tekniknya yaitu pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.